Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para hadirin yang ada di studio dan para pemirsa, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ini oleh Allah dijadikan sebuah anugerah bagi kita sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan sempurna, sehingga kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita tentang kitab Asraris Shaum, di mana yang kemarin kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan orang yang meninggalkan puasa. Dan sekarang kita akan berbicara tentang sunnah-sunnahnya puasa. Ada beberapa kesunahan di dalam puasa yang nanti akan kita terangkan. Namun sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, barokah fid dini hatta akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus Shiyami menerangkan tentang beberapa kesunahan puasa. Tadi kita sudah berbicara tentang apa yang diwajibkan, apa yang tidak boleh, dan akibat apa yang harus dilakukan apabila meninggalkan puasa. Nah, sekarang kita beranjak kepada sunnah-sunnahnya puasa, di mana sunnahnya puasa ini tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya puasa, akan tetapi akan menambah bobot nilai dari puasa yang kita lakukan. Karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan membawa keberkahan tersendiri bagi kita dan akan menambah deposit, nambah tabungan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusus berhubungan dengan puasa ini ada beberapa kesunahan yang perlu kita lakukan. Di antaranya yang pertama, takhirus sahuri, mengakhirkan sahur, wa ta'jilul fitri, dan menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur jangan terlalu malam, kalau berbuka juga demikian, langsung saja. Jadi kalau berbuka itu segera. Tadi begitu sudah yakin yakin dulu lah ya, sudah yakin azan langsung berbuka, nggak usah ditunda-tunda. Karena berbuka puasa, segera berbuka puasa itu adalah kesunahan. Jadi begitu kita sudah yakin, sudah dengar azan, nah itu langsung saja kita berbuka. Tapi kalau belum yakin ya jangan. Jadi misalkan kita dengar suara, pengeras suara dari masjid itu kadang sebelumnya kan ada bacaan Quran, ada tarhim, kemudian berhenti, setelah itu baru azan. Lah ketika berhenti jangan kemudian langsung minum. Ya kalau berhentinya itu jangan-jangan kasetnya bulet, lah ini repot ini nanti. Atau listriknya mati. Wah sudah selesai ini tarhimnya langsung minum. Nah, ternyata setelah minum tarhim lagi lah. Itu kan jadi masalah itu nantinya. Maka sampai yakin dulu, kalau sudah yakin baru kemudian minum atau berbuka dengan yang lain. Nah, kalau sahur itu akhirkan. Jadi menjelang subuh itu. Jangan malam-malam, jangan terlalu malam. Jadi misalkan setelah tarawih kemudian makan kenyang kemudian tidur. Alasannya apa? Biar nanti enggak usah bangun untuk sahur. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan,
Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Biasanya orang sahur itu kan nggak begitu nikmat makan itu dipaksa saja. Karena tujuan dari puasa itu adalah mukhalafatun lin nafsi, menyelisihi nafsu. Di mana nafsu ndak ingin makan saja. Nah, nanti ketika berbuka puasa nafsunya itu menggebu-gebu untuk makan. Sehingga biasanya kalau orang berpuasa di siang hari itu melihat segala sesuatu serasa nikmat. Jadi dia lihat ada orang jualan tape nikmat kepingin dibeli, ada jualan dawet kepingin dibeli, ada jualan rujak kepingin dibeli, ada semuanya dibeli sehingga di rumah itu mejanya bertumpuk-tumpuk semua makanan. Tapi begitu masuk waktu maghrib semuanya digerabak dihabiskan. Nah itu ketika yang semacam itu selisih nafsumu. Jadi jangan ketika sudah berbuka puasa masuk waktunya berbuka puasa seperti orang yang balas dendam. Hati-hati nanti kalau sudah maghrib semuanya akan saya habiskan. Nah ini enggak sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang menjadi tujuan daripada puasa tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam sebuah riwayat di dalam Bukhari dan Muslim beliau mengatakan la yazalu ummati bi khairin. Umatku di dalam waktu puasa dalam bulan Ramadan selalu berada di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra wa akharus sahur, selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Karena itulah menyegerakan puasa dan mengakhirkan sahur ini merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika berbuka puasa itu ada kesunahannya pula. Kesunahannya diantaranya adalah bitamri, sahur dengan kurma kalau ada. Tapi kalau sekarang sudah banyak bisa kita dapatkan di mana-mana, di pasar, di supermarket, dimanapun itu dengan mudah kita bisa mendapatkan kurma. Nah itu untuk berbuka puasa. Cuman kita mengatakan kalau berbuka dengan kurma itu belum berbuka, tapi disebut sebagai takjil. Padahal takjil itu ya dari kata ini takjilul fitri, menyegerakan. Cuman orang Jawa atau kita lah ya, kita di tempat kita, masyarakat kita itu pinter istilah. Jadi ada istilah takjil sendiri, ada istilah berbuka puasa sendiri. Jadi kalau sampean sudah minum atau makan kurma 3 butir begitu ya, kemudian ditanya oleh temannya, wis buka mbak? Belum. Lah tadi seperti sudah makan kurma. Oh itu baru takjil. Nah, padahal takjil dengan buka itu ya sama. Yang dimaksud itu ada takjilul fitri, menyegerakan buka. Dan Rasulullah SAW dalam banyak riwayat mengatakan bahwa Rasulullah itu buka puasanya ya cukup dengan kurma itu saja. Ada yang mengatakan cuma 3 kurma. Tapi dengan 3 kurma itu sudah bisa menjadi tenaga yang luar biasa. Bisa beliau gunakan untuk qiyamul lail, sepanjang malam beliau sholat, sepanjang malam beliau bermunajat, sepanjang malam beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan modal makan kurma 3. Kalau kita makan kurma 3 belum jadi apa-apa kalau belum makan nasi. Sudah makan nasi pun setelah makan nasi untuk tarawih kita sudah tidak mampu karena kekenyangan. Sehingga yang ada tarawihnya itu sudah megap-megap karena perutnya sudah penuh. Dan yang ada hanya tinggal ngantuknya saja. Jadi kalau Rasulullah hanya 3 kurma bisa jadi ibadah sepanjang malam. Kalau kita 3 kurma itu hanya takjil, ditambah lagi nasi, ditambah lagi kolak, ditambah lagi yang lain, itu hanya bisa jadi tarawih yang ngantuk itu saja. Itu bedanya kita umatnya dengan Rasulullah SAW. Kemudian lagi ada yang disunahkan ketika berpuasa, yaitu al-judu fi syahri Ramadan, berderma pada bulan Ramadan. Karena setiap ibadah, apalagi sedekah di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas kita saja sudah menjadi tasbih, diam kita saja dianggap sebagai zikir.
Tidurnya saja sudah menjadi ibadah, apalagi sedekahnya. Cuma jangan sampai kemudian karena sudah sering kita dengar naumus shaim ibadatun, kan gitu ya, sering dengar ya. Naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, sehingga sepanjang siang selama bulan Ramadan dia selalu beribadah dengan cara tidur. Nah, itu ibadahnya orang remek itu ya, ibadahnya orang yang gimana mau ibadah cuman begitu ya jalan. Terus kapan dia bisa merasakan laparnya orang yang berpuasa, kapan dia bisa merasakan dahaganya orang yang berpuasa. Yang hebat itu kalau orang berpuasa aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, itu yang hebat itu semacam itu. Wa mudarasatul Qur'ani, dan mudarosah Al-Quran. Mudarosah itu berarti saling, ada ketersalingan. Jadi ada yang membaca, kemudian ada yang menyimak. Dan ini sudah menjadi tradisi kita sejak dulu. Kita sebut sebagai tadarus, atau kalau orang kampung mengatakan itu darusan. Nah, itu memang disunahkan. Karena diriwayatkan bahwa setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran yang sudah Rasulullah terima. Malaikat Jibril menyimak. Kalau mungkin ada bacaan yang salah, malaikat Jibril ini yang mengingatkan. Atau kadangkala malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang mendengarkan. Ini adalah asal usul dari tadarus itu semacam itu. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak. Kalau ada yang salah ditegur, dibenarkan, dikasih tahu mana yang benar. Itu mestinya semacam itu tadarus itu. Cuman biasanya kalau di kita sih ada yang baca, yang lain juga ada, cuma tidak nyimak tapi makan kolak kan gitu ya. Tapi ya lumayan lah ya semacam itu. Paling tidak itu sudah mendengarkan bacaan Al-Quran, atau paling tidak sudah datang di tempat di mana dibacakan Al-Quran. Tapi kalau bisa ya ditingkatkan. Jadi ada yang baca, ada yang menyimak, gitu. Ini mudarasatul Quran. Kemudian ada lagi kesunahannya, yaitu al-i'tikafu, i'tikaf fil ashril akhir, pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. I'tikaf itu artinya apa? I'tikaf itu artinya berdiam diri di dalam masjid. Ya sudah, nggak ada yang dia lakukan. Ya ndak sholat, ya ndak wiridan, ndak baca Al-Quran. Yang dinamakan i'tikaf itu berdiam diri. Cuman nanti kalau ada sholatnya tambah lagi pahalanya, kalau ada bacaan Qur'annya tambah lagi pahalanya, kalau ada zikirnya tambah lagi bacaannya. Tapi andai kata tanpa semuanya itu, berdiam diri saja di dalam masjid, itu namanya sudah i'tikaf, dan itu dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih disunahkan lagi ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir. Karena 10 hari yang terakhir itu adalah hari-hari yang istimewa. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, terakhirnya adalah itqun minan nar. SMK Dipo, SMK sak ngajine, bermutu ilmunya, berkarakter sikapnya, menjadikan generasi Islami terampil, profesional, mandiri. SMK Diponegoro Tumpang, kau ajarkan ilmu umum dan agama, kau tuntun kami dalam keislaman, untuk menggapai dunia dan akhirat. SMK ku jayalah selalu dalam perjuangan mendidik anak bangsa. Sekolah sangat jine, SMK Diponegoro Tumpang, SMK ku jayalah selalu dalam membangun bangsa bermartabat mulia. Sekolah sangat jine. Akhlak dan skill akademis menjadi fokus utama kami. SMK Bisa!